Setiap orang punya strategi belajar masing-masing berbeda. Itu mereka mudah untuk menghafal atau berimajinasi atau mungkin strategi yang lain. Kan pribadi lain udah biar aja. Okay, friend, I want to explain about learning strategy training or in background 1975 within the one development considered their learning in order to make science so that we will learn the potential of the day. Ini mengatakan dalam rangka untuk memaksimalkan potensi bahasa peserta didik dan berkontribusi terhadap mereka merupakan pelatihan dalam strategi pembelajaran. In definition, learning strategy training is the training of methods that students use to learn the second language, and learning strategy training is the specific strategy to make the student better in learning a second language. Di sini LST ini atau learning strategy training ini adalah pelatihan metode yang digunakan siswa untuk belajar bahasa Indonesia. LND ini akan membuat siswa lebih baik dalam belajar bahasa siswa. Di sini maksudnya belajar bahasa siswa, belajar bahasa orang lain contohnya seperti kita pada dasarnya menggunakan bahasa Indonesia pada sehari-hari atau mungkin cara belajar bahasa Indonesia yang dibiasakan bahasa siswa atau bahasa target. So, LND ini adalah metode yang mengajarkan kepada siswa agar bisa untuk belajar lebih baik tentang bahasa yang sedang dipelajarinya atau bahasa target. Then, learning strategy is the platform of students that exemplify the process of learning the target language. Ini dikatakan pelatihan strategi pembelajaran didasarkan pada masalah siswa yang sering dijumpai dalam proses pembelajaran di kelas atau proses belajar mengajar. Di sini kan siswa itu sering mendapatkan kesulitan atau fisikal dalam bahasa Inggrisnya itu bahasa sulit yang dimengerti atau sulit untuk diingat, kan? Di learning strategi ini mengajukan sehingga kita membahas tersebut terus kata-kata yang menurut student itu difficult atau sulit, kemudian dikaitkan di titik yang mudah untuk kita lihat. Jadi kemungkinan dengan sering kita lihat itu akan mudah untuk mengingat kata-kata yang sulit tersebut. Oke. Characteristic of learning strategy training. In karakteristik di sini ada 4 karakteristik. Teacher goal of students clear knowledge and experience. Di sini dikatakan guru membangun pengetahuan siswa dan pengalamannya. Guru itu harus berpikir bagaimana caranya dia membangun pengetahuan siswanya atau menambahkan wawasan siswanya agar siswanya itu lebih memahami bahasa target yang sedang dipelajarinya. Kemudian si guru ini harus menceritakan bagaimana guru ia mempelajari bahasa yang sedang diajarinya. Itu akan menambah motivasi belajarnya siswa. Oke, teacher guide and demonstrate learning strategy. Di sini guru mengajar dengan baik dan menunjukkan strategi pembelajaran. Jadi guru itu harus mengajarnya dengan baik dengan strategi yang benar. Habis itu strategi apa yang akan diajarkan kepada siswanya itu harus diberitahukan atau dilaksanakan, jangan hanya teori saja tetapi tanpa ada praktek. Kemudian student jadi seorang pelajar umum harus menilai kemampuan dirinya atau pengetahuan dirinya, sejauh manakah pengetahuannya, sejauh manakah kepintarannya. Kalau ia merasa pengetahuannya rendah atau kurang daripada kawan-kawan yang lainnya, pasti ia akan terus belajar yang
belajar sehingga ia memperoleh wawasan yang luas dari histori bukunya atau dari pengajaran atau apapun yang diberikan kepada sekolahnya. Nggak ada jeda. Nggak ada jeda. Nggak ada jeda. Teacher job is not only to teach one part learning. Guru itu bukan hanya mengajar, tapi guru itu belajar. Di sini maksudnya guru itu tidak hanya mengajar saja, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya itu agar muridnya itu mudah memahami pelajaran yang sudah diberikannya, agar mudah memahami apa-apa yang diberikan oleh gurunya. Kemudian ada strategi diplomasi yang tepat dengan aspek of the question area or the curriculum. Di sini strategi diajarkan sebagai bagian dari area konten atau kurikulum bahasa. Jadi strategi itu sebagai dari kurikulum bahasa. Kemudian ada pattern to continue to learn after completing normal study of the subject language. Di sini guru itu harus membantu siswanya atau peserta didiknya untuk terus belajar belajar agar pengetahuan teori ini lebih luas. Kemudian setelah ini menyelesaikan informal di bahasa lainnya dengan saya dalam bahasa yang luas dengan internet kalau berikutnya. Oke, and then my friend continue this. Next, we are going to go strategy training. Dalam strategy training ini ada beberapa hasil yang akan membentuk siswa itu menjadi siswa yang lebih baik lagi. Because itself does not their strength and weakness is penting. Ini maksudnya siswa itu mendapatkan strategi apa yang diajukan oleh gurunya yang mungkin tepat untuk mereka terapkan dalam proses belajarnya, sehingga siswa itu dapat memperbaiki atau membuat pemecahan masalah tentang apa saja kelebihan yang ada di diri mereka serta kekurangan dalam proses belajar mereka. Second is become aware of what helps them to learn the subject English most effectively. Di sini strategi training ini menjadikan siswa itu sadar apa yang mereka butuhkan atau membantu mereka untuk mempermudah mereka dalam proses belajar tersebut. Dalam ini mungkin dalam belajar seseorang itu membutuhkan situasi yang berbeda-beda. Bisa itu situasi yang rileks untuk mendapatkan konsentrasi penuh, atau mungkin konsentrasi yang situasi yang sudah harus tenang atau rileks. Next is eksperimen behavior learning strategy. Jadi siswa bisa mengaplikasikan strategi yang biasa mereka temukan atau yang tidak biasa mereka temukan, sehingga mereka mengetahui apa strategi yang tepat mengenai apa yang mereka butuhkan. Monitor and self-evaluate the performance. Jadi siswa mereka itu boleh mengajak mereka melakukan performance atau melakukan strategi itu. Kemudian mereka memonitor atau mengevaluasi performance mereka untuk mengetahui di mana kesalahan yang bisa mereka perbaiki dalam performance tersebut dengan strategi yang telah dilakukan. Next is transfer strategi to communicate proses. Kemudian di sini siswa mampu mengintegrasikan strategi itu tidak hanya dalam proses belajar mengajar di sekolah, tapi bagaimana mereka mengaplikasikan strategi tersebut terhadap keadaan mereka pada saat belajar tersebut.
Selain di sekolah, mereka mendapatkan keadaan yang beda daripada mereka berada di sekolah. Next, develop a broad range of problem solving skills. Learning strategy training ini membuat siswa itu bisa mengembangkan atau meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah. You can see this here. Next. Types of learning strategies. There are two main types, being the strategies contributing directly to the development of the learning system constructed by learners. Ada dua tipe utama dalam learning strategy training ini. The first is cognitive learning strategy, and the second is non-cognitive learning strategy. Anyone knows about it? Yeah. No. Okay. The first, cognitive strategy. Cognitive strategies are mental strategies learners use to make sense of learning. Jadi cognitive strategies ini adalah strategi yang berhubungan dengan mental pelajar, di mana mereka bisa mengembangkan kemampuan internal mereka dalam berpikir, memecahkan masalah dan mengambil keputusan, atau membuat konsep atau gambaran dari sesuatu yang belum mereka lihat. There are some ways in cognitive strategies. The first is translating atau terjemah. Second is analyzing, analisa. And the second is imagination atau membayangkan sesuatu yang mereka lihat kemudian mereka membuat konsep dari hal tersebut. Ini sama seperti deskripsi. Metacognition strategies. Ruang benar terkondom dalam learning untuk organizing training and recommendation and unequal changing learner process overall. Metacognitive strategies ini berhubungan dengan kesadaran atau apa saja yang diketahui siswa yang mereka tidak ketahui tentang bagaimana mereka belajar. Dalam metacognitive ini ada 3 cara, yaitu diskursus, proses, atau ini mengetahui apa tujuan mereka belajar. Jadi semua kegiatan itu harus punya target. Tujuan mereka belajar itu apa? Jadi mereka targetkan itu sebelum mereka belajar. Jadi plan for learning. Ini consider the time that they need to learn. Ini mengenai waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas mereka atau apa saja yang berkenaan dengan belajar itu. That is monitoring and reflect the learning. Di sini monitoring ini bisa berbentuk pertanyaan bagaimana misalnya begini. Apakah dalam belajar, apakah materi ini bermanfaat bagi kita, atau apa saja kemampuan atau pengetahuan yang kita dapat dari materi itu. Before we start our discussion, I have some cards for you. I want you to make 2 books. Dua dulu ya, belum ada. Ini kami nanti lagi, selesai. Bagaimana dulu ya? Apa ini saya mau 4 partisipan dari kelompok. 4 orang dari A, 4 dari B, 4 dari B, 4 dari B, 4 dari A.
Nanti orang pertama, Ika. Orang pertama itu dapat saat ini, ada gambarnya di sini. Ika mungkin sebenarnya gini, yang kanan, Ika bilang yang pakai tangan gitu kan. Itu yang kanan benar. Tapi itu yang itu berarti hanya mulai kata-kata yang dibilang Ika. Jadi tapi waktu Anda cuma 1 menit. Jangan terbanyak menggunakan gambar. Waktunya dimulai.
siswa itu dalam mengingat kata-kata dalam itu tidak perusahaan kita melakukan dengan sebagai cara kita agar siswa itu pembelajaran. Good for you.